adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 7 Februari 2023, hari biasa, pekan yang kelima. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan sabdamu Engkau menciptakan alam semesta. Perkenankanlah kami mengalami daya sabdamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 3. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, supaya digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, tata aturan kehidupan kita di bumi ini, sadar atau tidak sadar, dipengaruhi oleh tata aturan orang-orang Yahudi yang digalang oleh Musa di Gunung Sinai selama 40 tahun. Hebatnya Musa itu. Bagaimana dia mengajarkan kepada umat Yahudi sanitasi, kebersihan. Kalau pergi keluar, dia harus mandi bersih baru masuk rumah. Kalau berjalan keluar, masuk ke rumah, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka.
Ini sebetulnya hal-hal yang positif dan baik. Tetapi mengapa Yesus mengkritisi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ini? Jadi, tata aturan yang dilakukan oleh Musa itu sebenarnya untuk kebersihan dan kesehatan kita masing-masing. Maka kita harus disiplin dengan nilai-nilai itu. Membuang sampah pada tempatnya, menaruh piring yang bersih, cuci dulu, baru taruh di meja untuk kita makan dan sebagainya. Ini merupakan hal yang positif dan baik. Namun yang dikritik Yesus apa sih? Kok orang-orang ini suka sekali membicarakan tentang orang lain. Sehingga apa yang ditanamkan Musa untuk damai sejahtera, untuk ketenangan itu menjadi gaduh. Kan orang protes sini, protes sana. Nilai-nilai yang ditanamkan sudah positif, tetapi sikap kita secara rohani itulah yang menjadi kritikan Yesus. Karena sadar atau tidak sadar, kita menjadi sombong rohani. Mentang-mentang bisa membersihkan ini, pokoknya dengan cara yang baik dan positif. Lalu mengecoh atau melecehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah. Itu yang dikritik oleh Yesus. Maka kalau kita mengkritisi orang itu, berpikirlah positif. Juga mengatakannya dengan kata-kata yang sopan, yang edukasional bukan emosional. Menganggap orang harusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada konsep yang harus kita perhatikan. Bahkan juga mengkritisi tentang warna kulit, maka lahirlah yang disebut apa? Diskriminasi. Dan itu ditentang oleh Yesus. Kenapa? Tuhan menciptakan manusia warna kulit apapun sama. Tetapi kita yang mungkin merasa warnanya lebih terang, merasa lebih hebat daripada yang lebih gelap. Nah, itu yang dikritisi oleh Yesus. Yang harus diperhatikan adalah kita sama-sama manusia yang unik, yang penuh dengan dinamika, yang punya hak asasi, dan kita harus belajar memperhatikan, saling menghormati dan menghargai. Jadi topik pembicaraan pada hari ini adalah kita harus saling menghargai. Bukan pandai omong tentang orang lain, tetapi mari kita memberikan pengarahan kepada orang-orang yang kurang paham, tetapi dengan cara yang sopan, menggunakan estetika. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Mulut kita harus menampilkan keindahan kasih Tuhan. Semoga kita boleh belajar dari pengalaman yang dikritik oleh Yesus tersebut bagi diri kita, agar kita menjadi diri kita yang hebat, yang takut akan Tuhan, yang menghormati dan menghargai saudara-saudara kita di sekitarnya, dan paham akan adanya perbedaan-perbedaan dan kita saling menghormati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.